Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Dan kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan senantiasa memampukan kita menjalani hari lepas hari sampai akhir bulan ini. Kita akan masuk di bulan Juni. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kami yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu ada bersama kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu hari ini yang telah memampukan kami. Dan terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang bulan ini. Kami percaya penyertaan-Mu akan terus ada bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang penulis dan filsuf Amerika abad ke-20 bernama Ayn Rand ketika menjadi kaya mendirikan sebuah organisasi aliran objektivisme. Dia menolak Tuhan, menolak agama, dan mengagungkan rasionalitas serta ego atau kepentingan individu. Menurut Ayn Rand, yang menjadi Tuhan bagi setiap orang tidak lain adalah dirinya sendiri. Dan satu-satunya hal yang membimbing hidup manusia adalah pikirannya sendiri. Seringkali saudara, kekayaan mengubah sikap kita. Kekuatan, keberhasilan, posisi, jabatan yang tinggi mengubah respon kita dan sikap kita. Yang tadinya kita bukan apa-apa, lalu menjadi orang yang terpandang. Sikap sombong kemudian menguasai kita. Dalam 2 Tawarik 26 ayat 16 ini tertulis, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ayat ini berbicara tentang Raja Uzia. Dia naik tahta sebagai raja di usianya yang ke-16 tahun. Dan awalnya dia adalah seorang raja yang baik dan taat kepada Tuhan. Ia mencari Tuhan, dan Tuhan membuatnya berhasil dan menjadi raja yang kuat. Ia berhasil dalam berbagai hal, dalam pertanian, dalam peternakan, dalam perekonomian kerajaannya, dan dalam pertahanan. Tapi semua keberhasilan itu membuat Raja Uzia menjadi tinggi hati, dan ia kemudian berubah setia kepada Tuhan dan melanggar aturan-aturan yang Tuhan tetapkan. Tugas membakar ukupan di atas mezbah pada waktu itu adalah tugas seorang imam. Aturannya sudah jelas dari Tuhan asalnya, bahwa hanya seorang imam yang boleh melakukan pembakaran ukupan. Tapi Raja Uzia melakukannya, dan itu adalah bentuk pelanggaran akibat kesombongan hatinya. Dalam New English Translation dituliskan bahwa his pride destroyed him. Kesombongannya menghancurkan dirinya. Ketika dia menjadi kuat, dia menjadi sombong, dan kesombongan itu menghancurkan dirinya. Salah satu bentuk kesombongan yang nyata dari sikap Uzia adalah dia tidak lagi mentaati Tuhan, dan dia merasa dirinya bisa melakukan apa saja. Sayang sekali bahwa apa yang dilakukan oleh Uzia, kesombongannya, benar-benar menghancurkan karirnya sebagai raja.
dia mendapatkan konsekuensi buruk akibat dari kesombongannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesombongan selalu akan merusak diri kita sendiri. Seberapa besar pun kesuksesan, keberhasilan kita, mari jaga hati kita, supaya kita tidak menjadi tinggi hati dan melanggar aturan-aturan yang ditetapkan Tuhan. Jangan sampai kekayaan, kekuatan, dan kesuksesan mengubah hati kita. Tetaplah miliki kerendahan hati dan hidup dalam ketaatan kepada perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa oleh karena berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang selalu menuntun kami ke dalam jalan-jalan-Mu yang benar. Kami mengerti Tuhan, bagaimana seharusnya kami bersikap di dalam Engkau, dalam keberhasilan kami, dalam keberkatan yang kami alami, dalam segala kebaikan yang Tuhan limpahkan. Kami sadari kami seharusnya tetap menjaga hati, agar tidak terperangkap dalam tinggi hati. Pimpin kami selalu Tuhan, dan kalau ada kesombongan dalam hati kami, singkirkanlah ya Bapa. Bersihkan hati kami dari segala benih kesombongan, sehingga hati kami bersih di hadapan-Mu, dan kami selalu menjadi pribadi yang merendah di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikan kami perlindungan-Mu, naungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit, yang sedang dalam pergumulan, persoalan yang dihadapi, baik dalam pekerjaan, finansial, rumah tangga, dan berbagai masalah lainnya. Lawatlah setiap kami. Kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Ada pemulihan, Tuhan kerjakan. Ada kelepasan dari kuasa kegelapan, dan ada jalan keluar yang ajaib yang Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan curahkanlah roh-Mu agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna, seturut dengan rancangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.